Saya, Intan, akan menjelaskan mengenai sirkulasi darah pada janin. Sirkulasi darah janin di dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi. Di dalam rahim, paru-paru belum berfungsi sebagai alat pernafasan, sehingga pertukaran gas dilakukan oleh plasenta. Pembentukan pembuluh darah dan sel darah dimulai pada saat minggu ketiga kehamilan yang nantinya akan bertujuan untuk menyuplai oksigen dan nutrisi dari tubuh ibu ke janin. Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilikalis yang terdapat di dalam plasenta. Jumlah darah yang mengalir melalui plasenta itu sekitar 125 ml per kilogram berat badan per menit atau sekitar 500 ml per menit. Nantinya, melalui vena umbilikalis dan ductus venosus, darah akan mengalir ke dalam vena cava inferior dan bercampur dengan darah yang berasal dari bagian bawah tubuh janin, masuk ke atrium kanan di mana aliran darah dari vena cava inferior lewat melalui foramen ovale ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, dan melalui arcus aorta darah akan dialirkan ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida dari bagian atas tubuh akan memasuki ventrikel kanan melalui vena cava superior, kemudian melalui arteri pulmonalis meninggalkan ventrikel kanan, dan dia akan menuju aorta melewati ductus arteriosus. Darah ini akan kembali ke plasenta melalui aorta, kemudian arteri iliaca interna, selanjutnya arteri umbilikalis, dan mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Halo semua, saya Putri Fisia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal yang pertama, yaitu kelainan jantung kongenital. Kelainan jantung kongenital atau bisa juga disebut dengan penyakit jantung bawaan merupakan penyakit dengan adanya kelainan pada struktur jantung atau fungsi sirkulasi jantung yang dibawa sejak lahir. Kelainan ini terjadi akibat adanya gangguan atau kegagalan pembentukan dan perkembangan jantung pada fase awal kehidupan janin. Penyakit jantung bawaan terbagi atas dua, adanya penyakit jantung bawaan sianotik dan asianotik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung bawaan sianotik. Penyakit jantung bawaan sianotik itu memiliki tampilan klinis berupa seseorang akan tampak biru karena adanya kelainan struktur dan fungsi jantung, sehingga sebagian atau seluruh darah balik vena sistemik yang mengandung rendah O2 kembali ke sirkulasi sistemik. Hal ini juga bisa disebabkan karena adanya aliran pirau dari kanan ke kiri, atau adanya pencampuran darah balik vena sistemik dan vena pulmonalis. Aliran pirau di sini maksudnya terdapat lubang di sekat jantung. Nah, contohnya pada sekat antar ventrikel, di mana seperti yang kita tahu, pada ventrikel kanan itu mengandung darah yang sedikit O2 atau miskin O2, di mana nantinya darah tersebut akan diteruskan ke paru. Sedangkan di ventrikel kiri itu mengandung darah yang kaya O2 dan akan diteruskan ke seluruh tubuh. Nah, pada PJB yang sianotik itu terjadi aliran pirau dari kanan ke kiri, di mana darah yang miskin O2 di ventrikel kanan akan berpindah ke ventrikel kiri. Nah, nantinya ventrikel kiri akan meneruskan darah tersebut ke seluruh tubuh. Hal tersebutlah yang menyebabkan seseorang akan tampak biru. Dan terjadilah PJB sianotik. Salah satu contoh penyakit jantung bawaan sianotik yaitu TOF atau tetralogi avalad. TOF merupakan salah satu penyakit jantung bawaan sianotik dengan defek utama pada septum infundibular dengan adanya 4 anomali. Anomali yang pertama, stenosis pulmonal, yaitu adanya penyempitan katup paru-paru yang memisahkan ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis, sehingga menyebabkan aliran darah ke paru-paru menurun. Anomali yang kedua, hipertrofi ventrikel kanan, yaitu adanya stenosis pulmonal yang menyebabkan pemompaan ventrikel kanan semakin kuat, sehingga dinding otot ventrikel kanan pun menebal dan seiring waktu bisa menjadi kaku dan melemah. Anomali yang ketiga, adanya ventricular septal defect atau VSD, yaitu adanya defek di septum anterventrikel, di mana defek tersebut memungkinkan darah terdeoksigenasi atau darah yang mengandung sedikit O2 di ventrikel kanan mengalir ke ventrikel kiri dan bercampur dengan darah yang teroksigenasi yaitu darah yang mengandung kaya O2 dari paru-paru. Nah, yang terakhir itu ada overriding aorta, di mana itu suatu keadaan aorta bergeser sedikit ke kanan dan terletak tepat di atas efek septum ventrikel, sehingga aorta menerima darah dari ventrikel kanan dan kiri.
Selanjutnya, itu etiologi dari TOF. TOF dapat disebabkan oleh yang pertama, adanya gangguan pembentukan jantung janin pada masa kehamilan, yaitu pada minggu kelima awal. Yang kedua, adanya defek akibat kelainan genetik, yaitu menghilangnya aktivitas gen yang meregulasi pembentukan jantung, yaitu gen HAND, H-A-N-D, yaitu Heart and Neutral Derivatives, di mana gen ini berperan untuk pembentukan ventrikel kanan, ventrikel kiri, arteri, epikardium, dan endokardium. Etiologi yang ketiga itu adanya faktor lingkungan atau faktor dari luar, seperti kebiasaan minum alkohol, nutrisi yang buruk selama kehamilan. Nah, yang terakhir itu bisa disebabkan karena adanya riwayat keluarga yang mengalami TOF, di mana etiologi ini berperan 3% pada kejadian TOF. Gejala klinis dari TOF. Gejala klinis dari TOF ini sendiri tergantung dari tingkat keparahan stenosis pulmonalnya, di mana dia bisa asimptomatik atau tidak menunjukkan adanya gejala, yaitu pada stenosis pulmonal yang tidak terlalu parah dan bisa simptomatik atau menunjukkan adanya gejala. Nah, untuk mendiagnosis TOF itu bisa kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Yang pertama, anamnesis. Untuk menganamnesis pasien yang menderita TOF, itu yang pertama kita bisa tanyakan adanya riwayat cyanosis. Selanjutnya, apakah dia memiliki riwayat dyspnea pada saat aktivitas atau sesak nafas pada saat beraktivitas, adanya riwayat hipersinotik atau disebut dengan tight spell, di mana keadaannya itu birunya bertambah atau cyanosisnya bertambah, sesak nafas, dan gelisah, dan pasien pun sering melakukan squatting untuk meringankannya. Nah, squatting di sini maksudnya pasien itu akan mengambil posisi jongkok saat dia sedang beraktivitas. Nah, selanjutnya bisa kita tanyakan apakah terdapat keluhan pertumbuhan dan perkembangannya yang melambat pada pasien. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Nah, pada inspeksi kita temukan adanya cyanosis sekitar bibir maupun ekstremitas, sesak nafas, dan clubbing finger. Clubbing finger atau jari tabuh itu merupakan kelainan bentuk jari dan kuku tangan yang membulat, di mana ini berkaitan dengan penyakit jantung dan paru. Penyebabnya itu karena adanya penambahan jaringan ikat pada bagian jaringan lunak di dasar kuku yang berkaitan dengan hipoksia kronik. Selanjutnya palpasi, yaitu teraba adanya pulsasi ventrikel kanan dan atrial dan pulsasi arteri perifernya normal. Untuk auskultasi itu terdengar murmur sistolik yang kuat dan kasar, dan bunyi jantung 2 atau S2 itu bisa melemah bahkan hilang karena adanya obstruksi pulmonal. Nah, yang terakhir itu adanya pemeriksaan penunjang. Itu bisa kita lakukan elektrokardiografi atau EKG, fotoronsen torak, di mana pada fotoronsen torak itu ditemukan adanya penampakan boot shape heart dan ekokardiografi. Selanjutnya tata laksana TOF. Nah, pada penderita TOF yang mengalami serangan cyanosis, maka terapinya itu ditujukan untuk memutus patofisiologi serangan tersebut, antara lain dengan cara yang pertama, posisikan pasien knee chest position atau seperti posisi sujud, di mana posisi lututnya itu mengarah ke dada agar aliran darah ke parunya bertambah. Selanjutnya kita bisa berikan oksigen untuk mengurangi beban jantung. Nah, selanjutnya kita bisa berikan morfin sulfat 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram yang bisa kita berikan secara injeksi subkutan untuk menekan pusat pernafasan dan mengatasi takipnu. Selanjutnya, jika pasien mengalami keadaan asidosis, itu kita bisa berikan natrium bikarbonat 1 mg ekuivalen per kilogram berat badan secara injeksi intravena. Selanjutnya, kita berikan phenylephrine secara intravena untuk meningkatkan resistensi vaskular dan memperbaiki keluaran ventrikel kanan. Nah, pada neonatus yang tetap cyanotik, itu bisa kita berikan prostaglandin S1 dengan dosis 0,01 sampai 0,2 mikrogram per kilogram berat badan per menit agar ductus arteriosusnya tetap terbuka untuk memperbaiki aliran darah ke paru. Nah, selanjutnya itu bisa kita lakukan tindakan bedah, di mana tindakan bedah itu merupakan suatu keharusan bagi penderita TOF. Tindakan bedah yang bisa kita lakukan, yang pertama itu ada Blalock Taussig-Shan, itu untuk meningkatkan aliran darah ke paru dengan cara melakukan anastomosis arteri subclavia ke arteri pulmonal. Selanjutnya ada Pot-Shan, itu membuat pintasan dari aorta descendens ke arteri pulmonal kiri. Selanjutnya ada Central Shan, yaitu melakukan anastomosis langsung
dari aorta ke pulmonal. Kelainan jantung kongenital selanjutnya yaitu ada yang asianotik. Jadi pada penyakit jantung bawaan yang asianotik ini, kelainan struktur dan fungsi jantung yang tidak ditandai dengan adanya sianosis. Pada penyakit jantung bawaan jenis ini dapat disebabkan oleh adanya defek pada sekat jantung atau koneksi pembuluh darah utama yang menyebabkan aliran darah ke paru berlebihan. Gejala klinisnya bisa bervariasi, seperti asimptomatik ataupun simptomatik, tergantung letak dan ukuran defek serta tahanan vaskular pada paru. Salah satu contoh penyakit jantung bawaan yang asianotik itu adalah ASD atau atrial septal defect. ASD itu adalah adanya defek pada bagian septum antar atrium sehingga terjadinya komunikasi langsung antara atrium kiri dan juga kanan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perpindahan darah yang berlebihan dari atrium kiri ke kanan sehingga terjadi peningkatan volume di atrium kanan yang dapat menyebabkan gejala gagal jantung. Pada bayi, gejalanya seperti tidak mampu mengisap ASI sehingga bisa menyebabkan bayi tersebut cepat lelah dan sesak nafas. Juga, gejala seperti sering terserang infeksi paru, takikardi, takipnu, hepatomegali, dan juga gagal tumbuh kembang. Bila seandainya tidak ditangani dengan cepat, maka dapat menyebabkan hipertensi pulmoner yang diikuti dengan peningkatan tahanan vaskular paru dan terjadi penyakit obstruktif vaskular paru. Lalu juga mungkin akan terjadi sindrom Eisenmenger atau pasien akan mulai terlihat sianosis di mana pada kondisi ini tindakan intervensi tidak dapat dilakukan lagi. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan yaitu seperti ekokardiografi dan kateterisasi jantung untuk melihat peningkatan saturasi oksigen di atrium kanan dan evaluasi anomali aliran vena pulmonalis. LO yang terakhir yaitu pemeriksaan fisik sistem kardiovaskular. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan tubuh untuk menentukan adanya kelainan-kelainan dari suatu sistem atau suatu organ bagian tubuh dengan cara melihat, yaitu inspeksi, meraba, palpasi, mengetuk, perkusi, dan mendengarkan atau auskultasi. Urutan pemeriksaan berjalan secara logis dari kepala ke kaki atau head to toe, dan bila telah terlatih dapat dilakukan hanya dalam waktu sekitar 10 menit. Tahapan pemeriksaan fisik kardiovaskular. Yang pertama, kita perhatikan keadaan umumnya. Kita lihat tingkat kesadaran pasien, evaluasi kemampuan pasien untuk berpikir secara logis untuk menentukan perfusi otak, tekanan darahnya, di mana tekanan darah normal itu kalau sistol rentangnya dari 100 sampai 120, sedangkan kalau diastol dari 60 sampai 80. Selanjutnya, pengukuran nadi. Lakukan palpasi untuk menilai frekuensi, irama, kualitas, konfigurasi gelombang, dan keadaan pembuluh darah. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan terhadap tangan, perhatikan apakah tangannya mengalami sianosis perifer, pucat, dan periksa CRT-nya atau capillary refill time, temperatur dan kelembapan tangan, adanya udem, turgor kulit, dan adanya clubbing finger. Selanjutnya, kita periksa kepala dan leher. Kita periksa tekanan vena jugularisnya. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan jantung. Nah, pada pemeriksaan jantung, kita lakukan pemeriksaan berupa inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan paru untuk melihat apakah terdapat takipnu, respirasi yang syntox, hemoptisis, batuk, krekels, dan menging. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan abdomen. Kita lakukan pemeriksaan refleks hepatojugular dan distensi kandung kemih. Dan yang terakhir, kita lakukan pemeriksaan kaki dan tungkai untuk melihat apakah terdapat udem perifer. Nah, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan jantung, di mana pada pemeriksaan jantung itu bisa ditemukan adanya kelainan-kelainan dari hasil pemeriksaan fisik, yang meliputi batas jantung melebar, adanya variasi abnormal bunyi jantung, dan adanya bunyi jantung tambahan berupa bising atau murmur. Pemeriksaan fisik jantung. Yang pertama, inspeksi. Inspeksi dilakukan pada toraks untuk melihat apakah terdapatnya kelainan pada dinding toraks seperti fosur kardiak dan juga ictus cordis. Yang kedua, palpasi. Dilakukan palpasi impuls apikal untuk meraba apakah terdapat heaving atau tidak, atau point of maximal impulse yang abnormal. Normalnya, point of maximal impulse itu hanya teraba pada satu ruang interkostal.
Bila seandainya point of maximal impulse itu dapat teraba pada dua daerah yang terpisah dan gerakan denyutannya itu paradoksal atau tidak bersamaan, maka kita harus curigai adanya aneurisma ventrikal. Pada palpasi juga harus diperhatikan adanya gerakan trill yang terasa pada telapak tangan. Itu akibat dari kelainan katup-katup jantung. Yang ketiga, perkusi. Perkusi bertujuan untuk menentukan batas-batas jantung dan pembuluh darah besar di bagian basal jantung. Aorta terletak antara linea sternalis kiri dan kanan pada daerah manubrium sterni. Batas jantung kiri memanjang dari garis medioclavicularis di ruang interkostal 3 sampai ruang interkostal 5. Kemudian batas jantung kanan di bawah batas kanan sternum dan tidak dapat dideteksi. Yang keempat, auskultasi, meliputi pemeriksaan bunyi jantung, bising jantung, dan juga gesekan perikard. Yang pertama, untuk bunyi jantung, lokalisasi dan asal bunyi jantung pada ictus cordis itu katup mitral, pada interkosta 2 kiri itu katup pulmonal, pada interkosta 3 kanan itu aorta, pada interkosta 4 dan 5 di tepi kanan dan kiri sternum atau ujung sternum itu katup tricuspid. Kemudian bunyi jantung 1 dan 2. Pada bunyi jantung 1 ditimbulkan oleh penutupan katup-katup mitral dan tricuspid, tanda mulainya fase sistol ventrikal, dan didengar bertepatan dengan terabanya pulsasi nadi pada arteri karotis. Untuk bunyi jantung 2 ditimbulkan oleh penutupan katup-katup aorta dan pulmonal, dan tanda dimulainya fase diastol ventrikal. Kemudian untuk intensitas dan kualitas bunyi. Intensitas bunyi jantung sangat dipengaruhi oleh tebalnya dindi nada dan adanya cairan di dalam rongga perikard. Sedangkan untuk kualitas bunyi jantung, pada keadaan splitting atau bunyi jantung yang pecah, yaitu pada bunyi jantung 1 yang pecah, itu akibat dari penutupan katup mitral dan katup tricuspid yang tidak bersamaan. Ini masih tergolong normal. Kemudian untuk bunyi jantung 2 yang pecah dalam keadaan normal ditemukan pada waktu inspirasi di mana P2 lebih lambat dari A2. Sedangkan untuk keadaan patologis, splitting bunyi jantung tidak menghilang pada respirasi atau disebut dengan fixed splitting, ditemukan pada ASD dan juga right bundle branch block atau RBBB. Selanjutnya, irama dan frekuensi bunyi jantung. Irama dan frekuensi bunyi jantung harus dibandingkan dengan frekuensi nadi. Normal irama jantung adalah teratur dan bila tidak teratur disebut aritmia cordis. Selanjutnya, ada tidaknya bunyi jantung ketiga dan bunyi jantung keempat. Untuk bunyi jantung ketiga dengan intensitas rendah kadang-kadang terdengar pada akhir pengisian cepat ventrikal. Bernada rendah dan paling jelas itu terdengar pada daerah apeks jantung. Normal terjadi pada anak-anak dan dewasa muda. Sedangkan patologis itu terjadi pada kelainan jantung yang berat, misalnya payah jantung dan juga miokarditis. Bunyi jantung 1, 2, dan 3 memberi bunyi seperti derap kuda dan disebut sebagai protodiastolic galop. Bunyi jantung keempat terjadi karena distensi ventrikal yang dipaksakan akibat kontraksi dari atrium dan paling jelas terdengar di apeks cordis. Normal pada anak-anak dan pada orang dewasa didapatkan dalam keadaan patologis yaitu pada AV block dan hipertensi sistemik. Irama yang terjadi oleh jantung keempat disebut presystolic galop.